semua tilenya itu terinspirasi dari aku ngambil kayak dari game ini namanya Nier. Untuk yang pertama itu yang build up aku bikin flower ini namanya, ceritanya kalau di dalam gamenya itu Lunar Tear gitu. Ini kayak salah satu icon, kayak barang yang ikonik banget gitu dari gamenya, makanya aku pengen bikin. Terus ada kayak di dalam gamenya ada satu place yang kayak isinya bener-bener Lunar Tear semua. Jadi cerita ini kalau spoiler gitu kayak bunga yang bisa nyembuhin segala penyakit gitu ceritanya. Jadi aku suka banget sama cerita dari bunga ini gitu, jadi aku pengen bikin bunganya. Terus untuk yang kedua ini yang Sgraffito itu karena bentuknya kayak tile, dan aku tuh keingetan di dalam gamenya ada juga yang ada cube gitu yang desainnya kayak gini gitu, makanya aku bikin Sgraffitonya dari cube-nya si karakter ini namanya 9S. Untuk yang ketiga aku pengen bikin kayak lebih personalized aja sih Sir, makanya jadi aku dicampur-campur gitu bikin inisial nama aku G sama ada lunar tear-nya gitu ceritanya. Sama yang terakhir itu dari cardboard, aku sebenarnya nggak terlalu kepikiran sih Sir, terus pas aku cardboard itu kayaknya gunting aku kurang tajam kali ya Sir, jadi kayak agak susah gitu gunting-guntingnya. Jadi tapi ini tuh kayak salah satu icon dari gamenya kalau misalnya kita nge-clear first achievement gitu, kayak ada rasa kebanggaan tersendirinya gitu, Sir, kayak questnya selesai gitu ceritanya. Gitu sih Sir kalau dari aku. Oke. Ya perhatikan aja tuh itunya. Pokoknya yang setiap ada masukan atau ada yang tonjolan, wall-wallnya itu mesti tetap ada itu bevelnya gitu. Jangan kayak masuk lagi ke dalam atau apa, itu kan undercut. Jadi pokoknya nanti abis ini ya untuk semua kalian the next step bikin moldnya, ya. Jadi di pour plasternya. Terus kalau kamu mau depth-nya juga, depth dari tile-nya itu bagian sekeliling tile-nya kamu itu juga harus di bevel semuanya. Ada slight angle gitu. Aku boleh tanya nggak Sir, kalau misalnya kan bikinnya yang pakai plaster itu kan Sir, aku jujur sebenarnya dari kemarin kayak pengen bikin juga gitu moldnya, cuman agak takut-takut gitu Sir kalau misalnya kan jadi misalnya gitu ya si plasternya udah ngeras gitu kan Sir, terus jadi si ininya pasti cara ngeluarinnya gimana Sir, dihancurin aja gitu? Kalau desainnya semua nggak ada undercut, biasanya sih kan sebelum kamu tuang plaster, seluruhnya kamu coat dulu pakai minyak, ya minyak goreng atau vaselin, anything yang bisa resist air gitu supaya dia jadi gampang lepas. Nah kalau kamu desainnya semua nggak ada undercut, musinya sih bisa ditarik lepas nantinya, ya. Tapi ya pas ada chances bahwa masternya bakal rusak. Tapi selama moldnya nggak rusak ya tinggal pencet clay lagi jadi lagi gitu masternya. Iya. Iya. Ya. Tapi kalau kamu takut ya latihan dulu. Coba dulu di tile-tile kecil dulu, campur plasternya dulu, lihat berhasil atau enggak, baru kalau udah confident baru do it on your piece. Iya Sir, kayaknya aku mau itu dulu, coba-coba dulu. Saya tes dulu. Ya mendingan tes trial dulu, berapa banyak plasternya, campuran plasternya udah bener atau enggak. Ya, terus airnya juga, temperatur airnya juga penting. Jadi kalau temperaturnya anget, kalau nggak salah plasternya ngesetnya lebih lama. Kalau nggak salah ya. Oke, begitu-gitu. Ada tips and tricks yang orang-orang tukang bikin plaster mold itu bisa adjust sedikit gitu, dimain-mainin ya. Tapi kalau ya video-video yang aku kirim nonton aja tuh, banyak kok ininya tips-tipsnya. Tapi setelah itu kan belum tentu plaster yang mereka pakai sama yang kamu pakai sama. Jadi ya kamu tes dulu. Whatever plaster yang kamu beli, cobain dulu di tempat lain sampai berhasil dulu, baru udah rasanya udah ngerti baru cobain di ininya.
Ya. Oke, sir. Iya, gitu sih. Thank you, sir. Ya, kalau untuk trialnya ya 85 sih buat aku oke. Ya. Thank you, sir. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Enggak sih, sir, soalnya udah jadi juga, terus mau Ya, bikin jadi mold-nya. tugas berikutnya itu sih plaster aja, bikin plaster moldnya dari empat-empatnya. Usia sih 1 minggu ini berhasil, jadinya kalau bisa ya langsung aja kerjain. Ya soalnya Oke, sir. setelah plasternya jadi, untuk kamu pakai untuk press mold gitu ya, untuk tekan clay, untuk pop out, biasanya lebih bagus kalau plasternya itu udah kering. Nah, keringnya plaster itu lama biasanya, perlu beberapa hari ya. Jadi kalau kamu udah casting, plasternya udah keras, keluarin, nah itu dianginin deh. Taruh depan fan kayak atau depan AC. Dia perlu berapa hari kayaknya biasanya untuk sampai kering total. Kalau dijemur gitu bisa, sir? Ya bisa juga sih. Ya. Oh, Tapi oke, pokoknya oke. jemurnya bakal lama biasanya. Dia nggak cepet gitu. Dan Oke, plaster oke. itu cukup lama untuk ngesetnya. Ya. Terus waktu lagi mau casting ke clay-nya berikutnya gitu ya. Jadi kalau udah jadi coba deh press. Coba keluarin gitu. Coba dipakai buat castingnya. Uh, bisa kamu kasih tepung sedikit kayak dia bedakin gitu. Baru press clay-nya supaya itu jadi release agent-nya lebih gampang lepasnya. Atau bisa juga kamu tekan ke dalam terus dibiarin clay-nya jadi leather hard sendiri, mengering sendiri. Nanti kan dia ada kayak penyusutan. Nah kalau udah nyusut gitu biasanya bisa lepas juga sih. Oh, Ya, oke, sir. try dua-duanya caranya. Oke, Kalau sir. oke. Ya, Thank you so much. iya sama-sama. Oke, Nicholas silakan. Oke, sir. Aku open cam ya, sir. Oke, kemarin yang ini bikin kerang gini, sir. Oke. Gini. Terus nggak lihat. Ntar, sir, matiin background dulu, sir. Kayak gini, sir. Jadi dari sampingnya ini aku kerok dulu pas kayak dia belum terlalu kering pakai cutter, terus baru aku bentuk kayak gini, terus baru aku kayak kerok dikit-dikit itu atasnya, sir. Oke. Tapi itu ada undercut-nya tuh. Kerang kamu kan kamu taruh di atas ini. Iya. Nah, di antara base-nya sama kerangnya itu ada undercut soalnya kelihatan udah langsung masuk gini ke dalam. Nanti Jadi kayaknya corner-cornernya mesti kamu isi lagi pakai clay atau apa supaya jangan ada undercut. pinggir ya, iya. Iya. Iya sih. Gitu-gituan tuh nantinya habis kamu cast ada kayak minimal yang kayak mesti di carve lagi supaya kesannya lebih 3D lagi boleh gitu. Oh, setelah Tapi moldnya sendiri harus nggak ada undercut pokoknya. Oke, sir. Terus yang scrap itu aku bikin kayak logo dari mobil gitu sih, sir. Jadi kayak ini di kayak salah satu mobil kayak mobil tua gitu sih, sir. Jadi ada logo kayak gini, terus aku kayak coba bikin. Oke. Terus yang pakai kertas, ini kayak logo dari mobil juga sih, sir. Cuman kayak yang udah lebih lama lagi dari yang sebelumnya gitu, sir. Itu sih, sir. Kalau yang kertas aku suggest mungkin kamu coat pakai lem Alteco dulu. Pakai lem Korean. Jadi lem super lem itu. Tapi yang lebih cair. Kamu coating dulu seluruh permukaannya yang kertas itu. Jadi supaya layernya semuanya benar-benar nempel. Terus juga jadi ada kayak resist juga gitu. Soalnya kayaknya kalau kamu cast gitu dong pakai plaster begitu, nanti pasti lepas-lepas semuanya. Empat-empatnya lepas, mesti kamu pakai cutter tarik-tarikin satu-satu. Oke juga sih maksudnya, tapi ya lebih ribet aja. Jadi kan dilem dulu sampai solid, baru dibuat itunya plaster mold. Lemnya dituang semuanya gitu, sir, di atasnya? Iya, dituang di brush aja. Oke, sir. Biasanya sih aku pakai kertas aku fold gitu supaya bisa di smear. Ya. Tuangin beberapa Alteco-nya, terus smear, tuangin, smear. Jangan tebel-tebel, tipis aja seluruh coating. Oke. Ya, do it in a good ventilated room.
Soalnya nyengat banget kalau udah banyak Oh iya. pakai Alteco kayak gitu. Ya, atau di varnish atau di kutek juga boleh sih. Tapi lebih kuat lem Alteco daripada Lem kutek. Alteco gitu. Kerasnya jauh lebih keras. Atau pakai uhu lebih. Lem uhu kalau kamu ada juga boleh. Bisa juga. Ya, 3 doang ya kamu bikin ya? Ada satu lagi cuman kemarin pecah, Sir. Oh, oke. Tapi udah sempat difoto, Sir. Oke. Kalau untuk tilenya sendiri sih desainnya aku kasih kamu nilai 70-an lah. Ya. Thank you, Sir. Kurang maksimal keindahannya dan kerapiannya. Ya, jadi kalau mau ditingkatkan ya itu sih. Coba craftsmanship kamu dinaikkan, ditingkatkan. Desain sense-nya juga. Oke, ya jadi tugas berikutnya itu bikin mold-nya. Bikin plaster Thank you, mold-nya dari. Sir. Oke. Silakan Hansel. Halo, Sir. Ntar aku matiin ini dulu. Ntar. Kok open cam aja, Sir. Jadi kayak ini kemarin aku kayak buat ikan gitu. Cuman ini nggak tahu sih, ini kayak aku buatnya yang sgrafito gitu kan. Jadi kayak aku kerok bener-bener kayak 3D gitu. Kayak aku takut kalau cuman kerok gitu samping-sampingnya aku kerok itu takutnya kayak ada undercut ke dalam gitu loh, Sir. Aku kan gak tahu itu kan soalnya kalau tuh kerok gitu kayak kecil banget gitu kan. Detailnya aku gak kelihatan. Terus makanya aku samping-sampingnya aku kerok gitu jadi kayak 3D gitu. Nah terus abis itu ini yang kayak campuran gitu. Di tengahnya aku kayak kerok juga. Ini sebenarnya aku kayak mau buat bunga gitu tapi kayak jadi terlalu tipis ya di sini. Kayak 2D gitu. Jadi terlalu tipis. Terus yang ini yang minggu pertama yang kemarin yang logo itu, terus sama yang ini yang kertas aku kayak buat salib gitu. Oke. Ya, oke. Oke, ya sama aja sih sama itu advice-nya sama yang lain. Jadi angle-angle-nya kalau kamu rasa masih kurang ada bevel, dikerok-kerok lagi supaya lebih bevel. Yang nomor 2 yang bunga sih kayaknya sih no problem kelihatannya. Udah cukup smooth bevelnya, kayak nggak ada anything yang bisa nyangkut. Yang pertama mungkin kayaknya masih agak terlalu 90 derajat. Jadi kalau kamu bisa bevelin lagi semuanya supaya lebih agak kayak trapesium samping-sampingnya. Itu mesti bantu. Ya ikan ini, Sir. Iya. Itu kayaknya wall kamu masih terlalu 90 degrees sama base-nya. Oke. Samping-samping depth dari ikannya. Itu kayaknya masih terlalu 90 derajat. Jadi kalau kamu bisa kerok-kerokin lagi supaya dia agak bevel semuanya, sampingnya, surroundingnya. Sama wall itunya juga, wall tile-nya sendiri. Seluruh tile-nya itu sampingnya juga agak di bevel. Ya. Kecuali kalau kamu cuma peduli sama ikannya, ya nggak perlu juga sih. Kalau yang kamu mau casting tuh nggak seluruh tile-nya, cuma yang penting ikannya dapet, jadi nggak perlu wall tile-nya di bevel. Tapi kalau kamu mau seluruh tile-nya ke cast, wall dari tile-nya sendiri juga mesti di bevel samping-sampingnya. Ngerti? Oke. Ya. Oke. Ya oke sih. 78 lah kalau aku kasih kamu punya ini desain tile-tile kamu. Ya. Oke, Sir. Thank Oke. you. Silakan siapa nih? Rucia bisa, Rucia online. Yes, sir. Oke. Share boleh, live boleh. Oke, live. So the 4 tiles. The first tile is adding clay. I made this one. Okay. The theme was just abstract. Yeah, just be aware of the thickness of the coin thing, like the coin looking
The thickness of total this tile Not the is total 1. thickness, where Oh, the this coins one. are overlapping each other. The wall need to be slightly bevel. So just slight angle, not 90 degrees. Okay, the edges, everything has to be slightly bevel so that it's anything that's protruding, you want the wall to be like slightly like this. Yeah. Don't go like that. Don't go 90 degrees, but slightly like this. If you go like this, that's the problem. Okay? Okay. If anything that's coming out, right, you look at the side, you look from the side, from the front, you see the wall or the coin. Tilt it this way, tilt it like horizontal. Oh. With horizontally, and then let me see from the front, turn it a bit. Yeah, like that. It looks like it's okay, but you can try. Just make sure nothing is, there's undercut, okay? You Okay. understand what undercut is, right? Yes. Okay, yeah, just make sure there's no undercut. So when it's when you're casting, there's no problem taking it out. And second tile is the soft striking takeaway. Okay. With this one. Carvings, graffito, okay. Yeah. The only problem probably the hole. So for you to cast, maybe you still need to put another slab underneath. So there's the hole. And then after you press the clay in it to make a copy of that, then each one you can make a hole manually. Oh, okay, sir. Yeah. But when you're making the mold, it's better not to have a hole. It'll be harder. Okay. Okay. And third one is layering. This one also has the hole. Yeah, and I think there's undercut, right? Yes. Mm-hmm. But I can edit because it's what thickness is only about 1 centimeter. Okay. Yes. And then I made the second one and third one similar, but the difference is from the back. Okay. Yeah. So the one on the left should be less problem because there's no undercut, but the one on your top right, that's problematic. This one. Undercut, yeah. You imagine like the plaster going in, filling all that hole, and then whatever go underneath, that will harden, and then when you pull it out, you cannot pull it out because it's stuck. Right, but I saw the making mold, like not only one mold but then 2 molds. So yeah, that one probably you have to do it 2 molds if you want to try make it. It has to be the front and the back, kind of, and then come off like this. And then the last one is just combination of it. Okay. Yeah, same thing. It's also, I think, undercut, right? Flip it over. Let me see the back of it. Yeah, there's undercut also. Yeah, so that one also has to be 2-part mold. Yes. Yeah. So I think the third one should be made in 2 mold. Mm-hmm. And then first one, second one, just 1 mold enough. Yeah. What material are you using? The clay. Oh, that's a clay. Okay. So sometimes when you're like, let's say you're casting the first part of the mold, can you basically have to put that in another clay, in a soft clay, right? And then build up the wall around it. So you need to fill up everything that's undercut with another kind of clay. Okay. Yeah. Wait a second. Maybe this one. Sorry, is it okay? Okay, yeah, that's I think oil-based clay, right? Yes. Yeah, that would work. So that will not stick to your natural clay, and then you have to basically imagine if you cut it into half, everything can come off on one side, right? Right. So you need to build up clay underneath, fill up anything that's undercut in the bottom, slightly in the slant on inside where the hole is,
Okay, and then pour plaster. Then once the plaster is set, you flip it over, take out all the plasticine, put the separator. Separator can be oil, can be dishwashing liquid mixed with alcohol, usually. That's what they use. Or it could be like very thin down slip clay mud, okay, as a separator between plaster to plaster so they don't stick together. If you just pour plaster, let it set, and then you pour a new plaster on top of that, let it set, it usually stick together, become one plaster. Okay, so you need to put separator between those two. Sir, and is it okay to make the mold with silicone? For this one, yes. That means you can only use it as a press molding mold. Oh. For the next project where you're actually making the form, right? Like making something more like a vessel form type. That one needs to be plaster because I want you to learn about slip casting. So to cast slip casting, it needs to be plaster. The mold has to be plaster. It wouldn't work with silicone. The slip cast will not dry. The plaster need to suck up the water from the slip, the casting slip, to build up like a shell inside the plaster surface. So yeah, for the sprig or the stems, it's okay to use other material because it's just a small part. You can just press mold it and then stick it onto the vessel. Okay. So on this one, yeah, it's okay. You can use silicone if you want. Okay, thank you. Yeah, for your nilai, I'll give you 85. Okay. Sorry, sir, I didn't hear that. You get 85 for your tile designs. Thank you, sir. Okay. Who else yang mau duluan? Jordan silakan deh. Ya. Sebentar. Jordan, present itu kamu, tile kamu. Boleh live aja sih, share aja, kasih lihat lagi. Apa aja. Sebentar. Bentar, tombol. Lupa nih. Oh ini yang sana. 3 di atas. Oke, udah ya? Ya. Ya. Jadi pertama ada satu caveat nih yang ikan kemarin lagi di carve kan, terus ini yang baru nih. Waktu itu kepalanya ke chisel, terus ke bump, terus kepalanya terbang. Tempel balik aja bisa mesti. Oh ini bisa kayu aja gitu ya. Tempel terus di carve ulang gitu ya. Tapi kalau ditempel dia lemnya ntar jadi apa? Ya jangan banyak-banyak kan. Enough aja. Terus ya jadi ini yang baru. Tapi jadi belum di bevel ininya apa? Jadi masih 90 degrees dia apa? Oh, oke. Ya di amplas juga bisa sih. Nah, untuk bikin. Oke, chisel juga bisa sebenarnya, tapi belum sempat aja. Jadi apa nih? Kalau chiselnya cukup tajam dia di carve ini ntar dia kayak ada curly sliver of wood gitu yang kelupas. Ya. Oke. Terus juga yang Doraemon kemarin ini gelap ya, jadi kurang kelihatan. Oke. Ini semuanya kayu ya kamu ya? Ada yang clay, tapi yang clay ini kemarin belum ditambah detail. Ini sebenarnya dia di itu sih kayak gelapnya ditempel aja sih, ditempel terus dirapihin. Okay. Planningnya mau dibikin scale di carve, jadi dia di combination gitu kali ya. Kalau ini kan udah leather hard ini nih. Di ntar mau di carve kayak ini sebenarnya alat yang waktu itu sih, kemarin yang tahun lalu bikin itu pakai pakai gergaji gitu. Okay. Jadi
Jadi di ya di cover di kerok. Oke. Oke, lanjutin deh. Lanjutin terus kelarin ke plaster ya. Ya, plaster juga udah sempet nyoba pakai barang random aja gitu sih. Udah berhasil? Kayaknya salah deh belinya. Tuh waktu itu belinya udah lama sih, bukan beli baru. Jadi waktu itu belinya buat kan lagi nanam-nanam di rumah nih. Jadi buat dicampur ke tanah gitu. Yang buat bikin lebih porous. Jadi dia setnya itu ya itu bumpy gitu. Ya plaster mesti penting banget, mesti fresh. Soalnya kalau dia udah stok lama atau kamu nyimpen lama dan dia kena moisture udara gitu ya. Jadi kebuka aja bisa nyerap humidity dari udara. Dia melempem. Kalau udah melempem udah nggak ngeset biasanya. Masalah susah. Jadi mendingan sih plasternya cari yang fresh. Lebih bagus yang dentist kalau kamu don't mind the price. Dia lebih expensive. Juga dentist in a way lebih bagus gara-gara dia bisa sell you like small bag per kilo. Kalau yang construction type plaster itu yang mold plaster yang 20 kilo satu bag itu rata-rata ada minimum order, mereka nggak mau kirim 20 kilo aja mereka nggak mau kirim gitu. Jadi itu harus kamu ke hardware store beli sendiri gitu. Mesti actually physically datang ke hardware store beli satu bag gitu. Kalau mau yang online ya pakai yang itu sih, yang dentist. Kalau ada juga sih yang jual yang kayak eceran, yang construction type plaster gypsum, tapi eceran, tapi mesti cari-cari itu linknya. Ya. Jarang-jarang gitu kayaknya. Rata-rata maunya ada kayak minimum order lah, apa enggak ya shipping fee-nya biasanya mahal kalau 20 kilo. Ngirim mereka 20 kilo. Oke. Jadi itu sih tugasnya pokoknya berikutnya. Bikin plasternya, hopefully in 1 week udah kelar. Terus coba casting. The next one bikin vesselnya, barang apa yang kamu mau, bentuk-bentuk apa gitu yang dibikin yang bisa dalam 2-part mold dan slip casting. Ya, jadi kayak tipe-tipe pot bunga gitu kayak gitu kan bisa gampang lepas. Tapi kalau 2-part sih nggak begitu masalah. Jadi as long as dua-duanya nggak ngunci ya bisa lepas. Shape-nya. Jadi begitu ya. Jadi tugas dari hari ini sampai minggu depan itu aja bikin moldnya. Try to make the mold. Kalau kecil-kecil gitu ya bisa juga pakai silikon. Kalau untuk yang ini doang, yang project ini bisa juga pakai silikon mold. Ya, jadi ya gitulah. Sebenarnya sih clay juga bisa. Jadi kayak misalnya carving kayu kamu yang udah jadi itu, kamu press clay, pokoknya press sampai detailnya semua dapat, lepasin clay-nya itu bisa dipakai buat jadi mold, dibiarin kering, itu bisa buat mold ya. Kalau kamu biarin jadi kayak leather heart, itu sebenarnya bisa dipakai sih untuk press clay yang lebih soft sebagai moldnya. Tapi kalau mau lebih lasting ya mesti dibakar dulu. Burn, ya itu yang susah biasanya. Nyari tempat untuk titik bakarnya itu nggak gampang, nggak mudah gitu ya. Jadi yang the next best thing ya gypsum. Tapi lebih bagus sih ya kamu belajarin gypsumnya, soalnya itunya kedepannya ini tuh kelas ini bakalan terus-terusan lebih ke plaster gypsum. Jadi masterin bikin plaster gypsum, mixin dan bikin tambah lama tambah kompleks. Ya dari 2-part mold, 3-part mold, 4-part mold, nanti ada yang kayak stacking mold, jadi kayak bisa berubah-berubah bentuk yang menarik. Oke, Jordan. Untuk tilemu 85. Ya. Thank you. Oke. Silakan Angela. Iya, Sir. Izin share screen ya, Sir. Iya. Udah kelihatan belum, Sir? Udah, silakan. Oh, iya. Jadi ini yang pertama bikin bunga lili. Terus dari atasnya gini, yang kemarin sih. Terus udah gitu yang sgraffitonya
lanjutin yang kemarin juga jadinya, yang ikan juga. Oh, tapi ini tambahin ini sih, adding sedikit gitu. Terus udah gitu yang layering bikin ikan. Ceritanya ini air gitu dalam perutnya. Terus udah gitu sama nyoba bikin lagi sih yang ini, yang lebih digabung-gabung gitu. Terus ini yang apa tuh namanya? Lupa, adding ya? Iya. Udah sih Sir, itu aja. Oh. Yang biru dari apa tuh? Ini ya? Iya. Oh, ini clay hitam Sir. Pakai clay apa? Pakai clay hitam. Kok warnanya jadi biru? Kayaknya efek cahaya deh. Edit deh. Oh. Oke. Ya yang kepala kucing yang terakhir ya kayaknya mesti two part mode ya. Iya harus. Di depan belakang jadinya. Belakangnya dulu kali, belakangnya ya doesn't matter sih. Pokoknya kayak in between kucingnya, kepalanya semua, siluet itunya. Itu kamu embed dalam clay lain yang nggak nempel sama ini. Terus baru pour plaster atasnya, nanti lepasin claynya semua, pour sisi yang belakangnya. Ya. Atau silikon. Claynya kamu custom. Berarti diminyakin dulu gitu, Sir? Selama claynya beda medium, biasanya sih nggak nempel, biasanya bisa lepas. Jadi kalau kamu pakai natural clay, waktu kamu bikin clay yang untuk kamu embed ke dalam barangnya, itu pakai yang oil base gitu. Jadi pokoknya kayak dibedain ininya, biasanya sih nggak nempel. Kalau kamu pakai dua-duanya yang sama ya baru nanti ada masalah gitu. Kalau kelamaan nanti kan jadi yang clay yang udah kering pun nyedot air dari clay yang basah, bikin dia mushy atau rusak atau apa gitu. Ya, jadi biasanya sih lebih bagus pakai cari clay yang agak beda ini mediumnya. Yang dipakai buat ini. Ya. Oke. Thank you. Untuk itunya yang kamu udah buat aku kasih 90. Ya, bagus kok. Oke. Ya. Diva, silakan Diva. Oke, Sir. Udah kelihatan belum? Oh, aku share PPT ya, Sir. Boleh. Ini gimana share-nya? Aku nggak pernah share di sini soalnya. Di atas tuh di samping yang icon kamera ada titik-titik 3. Kamu klik. Terus bisa pilih window. Nah, udah. Udah kelihatan ya, Sir? Iya, udah. Jadi yang pertama aku bikin cupcake sih, Sir. Jadi dia ada kayak nggak 90 derajat, terus juga aku ada kayak detailnya gitu, sama pinggirnya, bagian bawahnya itu aku bikin itu sih, bentuknya kayak gitu. Ini aku ada videonya. Terus yang kedua aku bikin yang takeaway ini aku bikinnya Shiba Inu. Yang ini bentuk matanya, ada hidungnya, ada lidahnya juga sih. Ini aku ada videonya. Terus yang layers aku bikinnya envelope gitu dari kertas kokoro yang bentuknya wifi gitu. Aku bikinnya jadi kayak beda
ini sih beda ketinggian semuanya di videonya. Terus sama yang combination, aku bikinnya strawberry sih. Jadi ini di layer, terus aku bentik-bentikin gitu sama apa, bikin daunnya. Sama pinggirnya itu aku take away. Di sini sebenarnya agak kurang gitu kelihatan sih, tapi mesti kayak lihat langsung gitu baru kayak kalau sebenarnya ini nggak 90 derajat gitu. Oke. Ya, oke sih kayaknya. Yang palingan yang kertas. Kenapa? Udah itu aja, Sir. Yang kertas palingan nanti masalahnya kan itu ada kayak lubang-lubang sampingnya kan. Jadi itu kalau bisa ya di fill pakai something atau dibiarin aja, nanti waktu lagi kamu casting pasti masuk gitu plaster-plaster sananya, waktu ditarik ya hopefully pada pecah aja robek kertasnya. Tapi claynya apa, kertasnya sendiri ya itu sama sih tadi, coating dulu pakai semacam lem, bikin dia jadi kayak solid, keras semuanya ya, baru dibikin moldnya. Oke. Kalau yang kucing yang kamu carve ke dalam, muka kucingnya itu in a way udah bisa jadi mold sih ya, jadi itu kan moldnya. Iya. Jadi ya biarin kering. Mungkin kalau kamu mau kuatin ini pakai apa? Natural clay juga? Oh, ini aku air drying clay sih, Sir. Oh, air dry clay, oke. Ya, air dry clay mesti sih bisa, jadi dipakai aja. Kamu pakai natural clay, coba di press atau pakai clay plastisin, press ke dalam, lihat, ngetes keluarnya jadi kayak apa. Belum kamu tes ya? Belum sih. Ya, coba aja tes pakai plastisin. Ya. Air dry clay-nya kalau mau lebih kuat juga dibiarin kering total, terus kamu coat juga pakai Alteco, pakai lem Korea yang bening gitu. Itu bisa jadi dia jadi waterproof. Soalnya air dry clay itu yang kayak Degoya sebenarnya nggak waterproof. Jadi dia udah kering pun kalau kamu soak lagi dalam air atau dia kebasahan, dia hancur lagi. Juga hancur. Ya, waktu itu aku pernah tes sih. Tapi jadi aku coba bikin planter dari gituan, dari air dry clay, coba dipakai, kalau nggak di coating apa-apa, dia mulai lumat, hancur lagi gitu, kayak jadi soft, terus fall apart. Tapi kalau udah di soak seluruhnya pakai kayak Alteco atau lem-lem atau varnish yang bikin dia waterproof, oke sih, bertahan. Bisa dipakai buat ini, lembab, ya. Oke. Terus. Thank you, Sir. Ya. Oh, 88 ya nilainya. Thank you, Sir. Erika, ada sesuatu yang mau di-share, Erika? Ada, Sir. Aku on cam ya, Sir? Iya. Sebentar. Halo, Sir. Ini aku, tapi kayaknya agak salah sih, Sir. Soalnya aku nggak pakai tile, Sir. Cuma carvingnya doang, sama adding subtract-nya gitu doang, Sir. Jadi, yang pertama, aku bikin ini, Sir. Ini yang adding, ini kelihatan nggak, Sir? Ini aku bikin... Iya, 3D banget jadi kamu. Apa banget, Sir? 3 dimensi sekali, jadi... Ya, tapi bawahnya flat sih, Sir. Ya, tetap aja, tapi gitu kan semua barangnya itu jadi banyak undercut ya kan. Oh, jadi kayaknya sih harus, kalau nggak pakai silicone mold, kalau nggak kamu mesti bikin 2-part mold gitu. Dibikin kucingnya gimana bisa lepas. Itu kucing, Man? Iya, kucing. Kucing ya? Oke. Ya, terus ya... mesti dipikirin sih gimana itu. Kayaknya lebih dari 2-part mold gitu, untuk bikin moldnya. Terus yang subtract, yang carving, aku pakai sabun, Sir. Aku coba pakai sabun. Terus jadinya aku bikin ini. Tapi kayak jadi kelihatan kurang subtract gitu sih, Sir.
Terus sama ini. Jadi kayak pasangan ini. Terus kalau pakai sabun gampang patah-patah gitu sih, Sir. Pas Gampang aku patah-patah. carve. Iya, Oh. pas di carve-nya. Gantung sabunnya juga kali. Kayaknya. Iya sih. Kayaknya sabun yang lebih mahal mungkin lebih homogenized, dia lebih gak gampang patah-patah. Yang murahan mungkin agak gampang ya lepas-lepas. Terus yang terakhir yang paper layering gitu, ini sebenarnya bentuknya mestinya nggak kayak gini sih, Sir. Cuman aku kan pengen bikin dia kayak bentuk yang gelombang-gelombang gitu. Cuman pas aku tuh kan di layer dulu semuanya, di lem-lemin dulu jadi satu gitu, jadi tebel. Habis itu pas aku mau carve, kayak jadinya susah banget, terus kertasnya jadi kayak kesobek-sobek gitu, Sir, bukannya ke carve. Iya. Ya kalau yang layering sih mendingan ini sih. Dipotongnya langsung. Jadi pakai cutter atau apa, potong yang exactly bentuk yang kamu mau, terus yang berikutnya dikecilin dikit, baru tinggal tempel. Oh. Kalau dia jadi satu terus di carve ya agak defeat the purpose gitu. Kayak layeringnya mendingan langsung pakai block of kayu terus kamu carve aja. Iya sih. Berarti harus bikin bentuknya dulu baru ditumpuk-tumpuk gitu ya, Sir? Iya, tumpuk-tumpuk tapi kayak topografi gitu. Kayak kalau kamu ngelihat yang computerized topografi, landscape, kan biasanya sama dia gitu, dibikin kayak layer-layer gitu kan. Ya oke sih. Tapi ya kamu punya itu masalahnya gara-gara kamu bikinnya semua agak 3D, mungkin agak lebih ribet nanti waktu kamu bikin moldnya. Ya. Terus juga kamu bukannya udah diterima di itu yang kampus Merdeka itu? Iya, Sir. Ya, KP-nya. Iya. Jadi kemarin Cidevani bilang katanya kamu udah nggak usah ngikut kuliah, semua kuliah semester ini katanya. Tapi mulainya masih tanggal 7 Februari sih, Sir. Oh, oke. Ya udahlah, optional buat kamu sih. Kalau kamu mau ikutin terus ya silakan. Buat aku sih nggak masalah kamu ikut atau nggak ikut. Tapi secara itunya kayaknya nggak perlu lagi ya kayaknya. Jadi kalau kamu udah ikut yang kampus Merdeka itu udah enough SKS. Kayaknya kamu nggak perlu ikut yang kuliah kamu gitu di UPH. Kayaknya sih begitu. Tanya lagi yang jelas sama Cidevani sama Cisusi. Soalnya aku juga nggak ngerti pasti yang kampus Merdeka ini gimana sistemnya, kan baru. Ya. Okay. Jadi pastiin aja. Kalau iya ya nantinya kalau kamu mau terusin ya itu optional aja. Kamu. Oke, Sir. Ya. Ya. Oke. Thank you, Sir. Sama-sama. Untuk itunya sih 85 kamu nilai ini. Ya, apa yang kamu udah buat. Oke, Sir. Thank you, Sir. Oke. Jadi tinggal Junet. Junet ada nggak di sini? Halo, Junet. Nggak muncul ya si Junet. Ya udah. Ya, jadi itu ya tugas kalian berikutnya itu aja bikin moldnya ya. Seperti saya bilang, tes dulu apapun gypsum yang kamu beli, coba tes dulu, campur di kayak cup kecil dulu gitu, tes masukin apa gitulah, barang apa yang kamu coba untuk casting. Terus ada dua sistem gitu ya, ada yang kamu campur dulu plasternya, you mix the plaster sampai udah even, dituang di wadah gitu ya, di barang yang kamu mau casting itu mesti dimasukin ke dalam satu wadah yang ada wallnya, jadi kayak bendungan gitu ya. Bisa dituang kayak gitu, atau sistem yang kedua bisa kayak kamu mix gypsumnya itu, plasternya sampai kayak mulai agak mengeras, mengental, bisa kamu scoop kayak clay, soft clay gitu, terus kamu taruh di atas barang yang kamu mau cast ya. Tapi yang cara kedua enaknya, jadi kamu nggak usah perlu bikin bendungan, jadi nggak perlu ada kontainernya. Tapi masalahnya kalau dia tiba-tiba ngesetnya udah terlalu keras, waktu kamu lagi tekan-tekannya itu nge-trap air bubble atau ada apa-apa, nanti waktu kamu cast ya ada missing areanya gitu, ada lubang-lubang, celak-celak celah-celahnya ya. Tapi it's a good ini sih, a good teknik untuk
cobain juga ya untuk dilatih. Soalnya itu untuk kayak nge-cast sesuatu yang kecil-kecil kayak sprig dan tile-tile gitu bisa jauh lebih cepat. Ya, nggak perlu bikin bendungan lagi, nggak perlu tutupin pakai clay lain gini-gini. Ya, itu cara yang ya good skill to have lah ya. Nggak harus tapi good skill to have. Jadi cobalah kalau dua-duanya itu kalau bisa ya. Ini aku hopefully by next week udah pada kelar ya ininya mold plasternya. Jadi juga yang tadi aku bilang, jadi kalau plaster itu habis kamu bikin moldnya pun untuk bisa dipakai itu ngedrynya biasanya lama ya. Walaupun kalau lagi masih basah sih kamu buat press mold doang mungkin masih oke sih selama plasternya udah keras gitu ya. Keras tapi masih lembab, mestinya sih bisa dipakai buat press mold doang ya. Tapi kalau nantinya nih kalau lagi mau casting gitu kayak ke slip casting, plasternya itu mesti dalam kondisi kering total baru dia maksimal lagi untuk casting ya. Slip casting. Jadi ya bikin plasternya secepat-cepatnya gitu. Mungkin by this weekend udah kelar terus jadi ada waktu untuk pengeringan ya untuk dipakai. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan ya udah begitu aja video yang aku udah share di grup ditonton lagi, banyak tips-tipsnya ya. Plasternya itu yang sangat penting nomor 1, plasternya itu beli yang fresh yang dari toko-toko yang reviewnya bagus ya. Kalau kamu beli yang eceran kadang-kadang sering masalah soalnya itu kadang-kadang nggak ketahuan tuh udah berapa lama. Yang kamu belinya kayak dalam plastik doang, dia masukin plastik kayak 1 kilo. Jadi nggak begitu ketahuan apakah itu plastiknya udah lembab atau apa. Tapi ya itu tes dulu ya. Terus kalau plasternya kamu susah, ada masalah, coba beli yang dentist grade itu. Ya jauh lebih mahal tapi musinya jauh lebih bagus ini kualitinya. Juga lebih keras dia. Jadi moldnya bisa tahan lebih lama musinya. Terus yang dentist plaster itu biasanya ada grade warnanya ya. Ada yang dadu, ada yang biru muda. Nah itu juga determine kekerasannya. Jadi coba kamu cek dulu ya, do some research, lihat kode warnanya maksudnya apa gitu. Ya, setauku sih yang kalau nggak salah yang biru muda lebih keras dari yang dadu. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga ada 3 warna biasanya untuk yang dentist punya gypsum. Plaster namanya ya, kalau nggak plaster, gypsum, ya. Bisa namanya beda-beda. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, ya itu coba aja pokoknya ngetes. Terus tips-tipsnya itu tes dulu. Terus waktu lagi mix plaster, biasanya aku pakai bucket, taruh kantong plastik, make sure kantong plastiknya nggak ada lubangnya ya. Mix plasternya di sana. Jadi terus tambahkan powder ke dalam air ya. Jangan kayak didam powdernya dulu, udah kamu measure, terus kamu tuang airnya. Nah itu sering kayak langsung reaksi, langsung menggumpel-gumpel keras-keras. Jadi nggak bakal bagus plasternya. Jadi cara yang paling benar itu siapin kayak semacam wadah, bucket, tutupin pakai plastik seluruhnya, mix plasternya, air dulu dimasukin, terus jangan bergerak ininya ya, bucketnya itu jangan kekocok-kocok, ambil powdernya, taburin, juga jangan langsung didam banyak powder, itu juga biasanya jadi clumpy. Jadi kayak naburnya tuh agak begituin kayak dia ya. Sampai kalau yang cara aku yang bikin island, jadi sampai ada tumpukan plaster di atas air kayak pulau yang udah nggak sink lagi. Nah itu udah kayak gitu biasanya aku biarin lagi 1-2 menit biar airnya pelan-pelan nyerap ke bagian dry pulau plaster yang dry ini, baru aku mulai mix ya. Plaster itu sebelum kamu agitate, sebelum kamu mix belum reaksi biasanya. Jadi you can have certain few minutes itu nggak bakal ada apa-apa gitu, nggak bakal mengeras. Kalau kamu udah campur-campur, baru dia reaksi sama air sama itu mulai reaksi pengerasannya itu. Ya. Terus most plaster waktu lagi mengeras biasanya jadi anget, jadi itu normal.
Ya. Yang quick setting mungkin bisa jadi panas. Jadi kalau kamu belinya yang quick setting plaster itu bisa panas. Terus juga pastikan plaster yang kamu beli itu yang setnya dalam waktu 15-20 menit, itu yang lebih idealnya. Jangan yang terlalu cepat yang hitungan menit. Jadi nanti kamu nggak keburu, kamu belum tuang udah keras sendiri. Atau jangan yang kelamaan, nanti kelamaan kerjaannya. Ya. Ada juga tuh plaster yang setnya dalam hitungan jam atau 1 hari gitu. Itu biasanya jadi ribet. Soalnya kamu juga nggak tahu plasternya ini beres atau enggak, gimana nungguin tapi nggak kelar gitu. Tahu nggak ngeset. Ya. Jadi cari yang settingnya dalam 15-30 menit gitu. Set time-nya plasternya. Oke, tipsnya itu. Itu kenapa kalau mixnya dalam dalam plastik lebih gampang clean up-nya ya. Jadi habis kamu mix, sisa-sisanya kamu tuang, itunya tinggal plastiknya kamu ikat, buang ya, lebih gampang. Cucian air bekas plasternya gitu ya, tangan kamu apa segala. Jadi siapin juga another bucket untuk cuci tangan semuanya. Itu mendingan sih jangan dibuang di sink ya. Aku saja sih tetap buang di mana ya? Biarin ngendap gitu ya, sampai airnya turun, airnya boleh dibuang. Yang sisanya itu ya di scoop ke plastik, masukin plastik baru itu dibuang. Ya, aku saja sih begitu. Tapi jangan cuci tangan kamu yang penuh dengan plaster itu di sink di rumah. Takutnya nanti nge-clog your drainage. Ya. Kalau terpaksa harus buang pun ya mungkin di flush aja. Ya, tapi takutnya juga itu juga nanti clog juga. Jadi lebih bagus sih kayak gitu. Cuci tangan kamu, biarin dia ngendap, airnya yang bening di atas buang, sisaan depannya yang masukin dalam plastik, baru itu dibuang. Ya. Oke, terus apa lagi? Kalau kulit kamu sensitif, pakai glove, ya, pakai latex glove. Powder plasternya juga waktu kamu lagi mix kadang-kadang ada ngepul tuh. Itu juga mendingan kamu pakai masker, ya, jangan dihirup, itu juga nggak bagus mestinya. Walaupun nggak pernah dengar masalah yang gede banget, tapi tetap aja sih, any powder kimia gitu ya jangan dihirup. Biasanya sih in the long term nantinya kalau kamu sering-sering begitu ya nggak bagus buat kamu, buat kesehatan. Ya, jadi ya pakai common sense lah, ya, do things safely. Kalau perlu ya research dulu, kamu cari cara-cara penanganan plaster yang aman gimana gini-gini. For me sih mestinya sih nggak begitu masalah. Ya, plaster jauh lebih aman daripada resin. Ya, kalian kan udah pengalaman resin juga gitu. Ya. Paling kan itu aja. Powdernya yang ngepul-ngepul, do it in a good ventilated room, atau di balcony atau apa gitu. Terus ya usahakan jangan dihirup debu-debunya. Ya, that's it. Oke. Terus release agent tadi yang gue udah bilang, boleh pakai. Ada orang yang pakai mentega, bisa diolesin dulu. Jadi barang apa yang kamu mau cast, kamu olesin mentega dulu. Ada yang jual langsung kayak professional mold release. Mestinya di Tokopedia ada, kamu cari juga. Kalau enggak, ada juga bisa pakai Vaseline. Aku pernah coba pakai minyak goreng juga, ya, minyak goreng sisa gitu yang udah kotor terus kamu saring aja, pakai itu boleh, yang baru juga boleh. Pakai wax juga bisa, candle atau wax. Terus ya tadi deterjen, ya, jadi kayak dishwashing liquid gitu, kamu campur alkohol biasanya. Alkohol, kenapa alkohol bukan air? Nah, alkohol itu bikin dia evaporate faster, jadi keringnya lebih cepat di permukaan plasternya, ya. Itu biasanya orang pakai untuk kayak plaster ke plaster supaya nggak nempel, itu pakai itu release-nya. Separator sama release agent, ya. Ya pakainya tipis aja lapisannya, ya. Kalau ketebalan nanti ngilangin sama the details dari barang-barang yang kamu mau cast. Oke, kalau nggak ada pertanyaan gitu aja hari ini. Kalau kamu nanti lagi kerjain atau apa ada pertanyaan ya silahkan dari WhatsApp aja, ya. Kalau aku available aku jawab.
Oke semua, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.